Halo semuanya, selamat datang di channel Glorious Wings. Dan kembali lagi bersama gua, Billy, di konten segmen terbaru gua, yaitu Room Review Ulang Mainan. Yaitu review ulang mainan yang belum pernah gua review sebelumnya. Dan kali ini gua akan mereview ZD Toys. Kalau ada Ultraman Gaia, sudah pasti ada Ultraman Agul. Jadi gua langsung review dua aja buat kalian. Apakah di tahun 2025 ini masih worth it beli mereka berdua ini? Ya udah, langsung aja kita lihat dari boxnya. Udah terpang-pang jelas ya gambar Ultraman Agul dan juga Gaianya ya. Dan ini lumayan eksklusif ya boxnya, maksudnya itu kayak cukup oke dan keren gitu loh. Nah, sebelah kanannya sama, cuman tulisan Cina aja, gue nggak tahu ini bacanya apa. Kayaknya sih tulisannya Ultraman-nya ya. Terus bagian atasnya kosong, bagian sampingnya juga sama, bagian belakang ada nunjukin beberapa pose dan juga aksesoris yang didapat ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita buka dari Ultraman Gaia dulu. Dan yep, ini dia penampakan dari kedua Ultraman ini. Ini sama-sama V1 ya. Emang cakep sih, lumayan cakepnya. Ya udah, kita langsung aja ke poin pertamanya, yaitu aksesoris. Pertama, aksesoris Ultraman Gaia. Gue akan tunjukin aksesorisnya tuh apa aja. Nah, pertama nih ada tangannya buat pose Kousen ini. Terus ada relax hand. Ini juga sama, relax hand juga. Gue nggak tahu apa perbedaannya. Kousennya yang cakep dari warnanya, gradasi warnanya tuh lumayan cakep tuh ya. Tuh, bahkan memantul gitu cahayanya. Lumayan mirip sama ini sih Blockish ya. Terus kita juga dapet ini kepala Ultraman Gaia dengan Kousennya. Gue lupa nama Kousennya tuh Photon Stream ya, kalau nggak salah. Tuh, lumayan aja sih menurut gua untuk aksesorisnya. Soalnya ini kayak bentuk tajam banget doang gitu. Bisa jadi pedang ini kepalanya. Oke, habis itu dapet beginian stand base buat Kousennya. Oke, untuk Ultraman Gaia. Oh, dan ini juga nih aksesoris spendernya. Cakep sih, gue suka banget ini. Dan langsung aja kita lanjut ke Ultraman Agul. Oke, aksesoris pertama Ultraman Agul, relax hand begini. Nah, tangan seperti ini, gue nggak tahu ini tangan untuk apa ya, gue lupa sih. Tangan untuk Kousen atau untuk terbang. Udah 3 pasang aja untuk tangannya. Ultraman Gaia lebih banyak, 1 aja. Terus kita dapat pedangnya yang panjang banget sih, lumayan panjang ini. Dan ini sama kayak Kousen ya, warnanya biru-biru transparan gitu. Oke lah, cakep lah, gue suka. Terus dapat kepalanya juga, sama seperti Ultraman Gaia, dapat kepala juga. Ya lumayan lah menurut gue ya. Oke banget sih, bukan lumayan lagi tapi oke banget. Oke, untuk aksesoris itu aja. Langsung kita lanjut ke poin kedua. Oke, ini dia desain. Oke, kita pertama desain Ultraman Gaia dulu ya. Gue tunjukin desain Ultraman Gaia dulu. Nah, menurut gue ini cukup mirip lah dengan seriesnya. Tapi entah kenapa kadang-kadang aja menurut gue tuh kayak rasa kakinya lebih panjang sih di Toys ya. Lebih jangkung jadi. Atau ini perasaan gue aja gitu loh. Karena kan gue biasa main skalanya skala SAF itu. Jadi lebih kecil SAF itu kan. Desain cukup mirip, cuman emang skot kepalanya menurut gue agak lebih gemuk ya, Ultraman Gaianya, skot kepalanya. Terus gue dapet yang kurang bagus bagian catnya, sedikit aja sama sini. Terus agak kendor nih. Mungkin kalian kalau ada saran yang bisa bikin dia melekat, bolehlah komen-komen di bawah ya. Terus bagian tangan ini lengkap banget ya. Sampai bagian kecil kayak gini pun ada. Dan warnanya lumayan mirip dengan yang aslinya.
Dia ngambil kayak merahnya tuh agak doff, jadi agak merah tua gitulah, tapi gue suka warnanya. Dan bagian kakinya ya, kaki Ultraman Gaia kan cuma silver merah aja nih. Nah, begini aja, sampai ke belakang pun ada detail-detailnya ya. Terus bagian dadanya emas campurannya, cakep. Nih kalau, dan ini bisa nyala. Harga 200 ribuan bisa nyala matanya. Cakep banget, gue suka sih pas kalau dari deket kayak gitu. Keren ya, bisa nyala. Ini gue udah ganti baterainya, dan kalau yang kepalanya tuh gue nggak kasih baterai guys, karena gue kekurangan baterai, jadi nggak gue kasih baterai aja. Jadi gue review bagian kasih Ultraman-nya aja. Oke, lanjut kita langsung ke Ultraman Agulnya ya. Nah, Ultraman Agul nih hitungannya masih lebih baru ya dibanding Ultraman Gaia dari toysnya. Nah, harusnya tuh ada peningkatan, cuman gue rasa nggak ada peningkatan untuk dari yang lain. Cuman untuk detail ya, oke banget nih. Buat gue sebagai fan Ultraman Gaia dan Ultraman Agul ya, dari kecil tuh pengen banget punya mainannya gitu. Dan akhirnya gue udah dapet mainannya. Cakep ya. Terus bagian dadanya kita bisa lihat Scott-Scottnya ini nggak dicat doang. Garis-garisnya tuh beneran dicetak gitu loh. Nah, mantep ya. Hitamnya warnanya dapet banget, nggak nanggung. Dan ini form Ultraman Agul yang gue keren sih ya. Entah kenapa kalau masuk ke V2 gue kurang dapet gitu feel-nya. Ini emang kerasa lebih agak villain anti-hero gitu. Cakep. Terus bagian kakinya ya normal aja lah, hitam biru. Gue ini desain Ultraman biru yang paling keren buat gue ya. Kan ini referensi aja. Nah, masih bisa nyala juga sama. Nah, bisa nyala tuh, cakep banget kalau pas nyala itu emang ZD Toys. Di sini kelebihan ZD Toys sih yang nggak dipunya sama SAF, yaitu bisa nyala, harganya murah gitu. Mantap banget ya. Oke, dari desain gue no komplain, dua-duanya oke banget. Dan gue dapet ini mulus sih, lumayan mulus ini. Nggak ada lecet-lecet atau painting yang jelek lah. Kata orang kan ZD Toys paintingnya jelek banget ya, tapi menurut gue enggak sih. Makin lama paintingnya menurut gue makin bagus ya, makin rapi loh. UC-nya oke lah gitu. Udah, kita lanjut ke poin ketiga, artikulasi. Yaudah, kita langsung coba aja artikulasinya. Walaupun sebenarnya artikulasi ZD Toys ini nggak banyak banget lah ya. Untuk normal harganya yang murah aja udah cukup. Oke, kiri kanan kepala goel bisa ya. Kiri kepala aman. Ke atasnya nggak bisa, dikit banget. Terus ke bawah juga dikit banget. Nah, udah gitu aja sih. Jadi susah banget kalau kalian mau pose dia buat Rise, Ultraman Rise itu susah, karena nggak bisa gitu loh. Terus bagian tangan, kita ke bagian tangan segini tuh. Cakep ya kalau segini, mentok banget. Terus kalau bagian di sini seperti gue bilang, di sini agak letoy gue dapetnya. Kayaknya harusnya nggak semua orang dapat yang letoy ya. Oke, di sini bisa sampai segini, menunduknya sampai segini ya. Nah, segini. Terus bagian kaki bisa ditarik. Nah, kayak SAF ya, bisa ditarik tuh. Bisa ditarik, bisa menendang sampai segini. Nah, lurus banget, tegak lurus ya, mantap. Terus bisa ini enggak? Oh, nggak bisa. Nggak bisa dibeginiin ya, mentok segini aja. Terus ini di segini. Oke lah ya guys. Untuk harga ukurannya yang cukup murah, oke lah ini. Udah, untuk artikulasi sih nggak banyak ya, emang mentok aja. Tapi buat gue yang emang nggak terlalu bisa artikulasi atau pose-pose ekstrim, ini bisa dibilang oke aja. Kebanyakan kan gue masukin kotak sama pose museum itu udah cukup keren gitu loh. Jadi gue nggak banyak komplain, dan harganya murah banget gitu loh. Satu SAF lu bisa dapet 3 Ultraman sampai 4 Ultraman gitu untuk ZD Toys. Untuk Ultraman Agul sama juga ya, jadi gue nggak perlu lama-lama ngabisin artikulasinya. Jadi Ultraman Agul juga sama. Langsung kita naik ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, di tahun 2025 ini ZD Toys Ultraman Gaia V1, Agul V1 itu masih worth it gak? Kalau menurut gue sendiri, buat kalian yang
budget banget buat beli mainan, ini worth it banget. Apalagi Ultraman Agul itu nggak ada SAF-nya. Ultraman Gaia baru yang V1 aja. Dan itu Mushinko Choseho yang kita tahu harganya digoreng habis-habisan. Dan ZD Toys ini memberikan nuansa baru. Matanya bisa nyala, dadanya bisa nyala, terus bisa tinung-tinung juga. Jadi oke banget gitu loh. Buat kita yang mau koleksi santai aja gitu. Bukan jadi super kolektor, tapi karena suka aja sama Ultraman-nya. Jadi menurut gue masih sangat worth it untuk kalian beli. Apalagi harganya masih terjangkau. Nggak bisa bohong, harga terjangkau itu bener-bener poin plusnya ZD Toys. Sebagai orang yang koleksi mainan, nggak mau mahal-mahal lah, ngapain mahal-mahal gitu loh. Dan minusnya pun dikit ya. Minusnya pertama artikulasinya yang nggak seluas SAF. Kedua, gue nggak jamin catnya bakal bagus banget. SAF yang mahal aja pose sedikit cacat kok warna catnya. Jadi gue bilang bisa oke-oke aja dua-duanya, fine secara cacat, secara catnya. Paling kalian harus maintain terus karena dia kan elektrik ya, mata sama dadanya bisa nyala. Kalian harus maintain terus, nyalain setiap mungkin seminggu sekali, kalau gue biasa sebulan sekali. Nah paling itu aja sih bisa yang gue review buat kalian. Kalau kalian ada pendapat lain, kalian bisa komentar di bawah. Dan kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa like dan subscribe channel gua. Dan kita udahin sampai sini. Gue Billy dari channel Glory Swing. Signing out guys, bye bye. Jangan lupa komen di bawah, kalian fans Ultraman Agul atau Ultraman Gaia? Kalau gua sih dua-duanya.